Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, masih bersama dengan Ustaz Samsul Huda, membahas tentang suami yang baik dalam perspektif Islam seperti itu. Tadi Ustaz sempat menyampaikan juga kisah mengenai romantisme Nabi Muhammad dengan istri beliau begitu. Apakah memang standar romantis ini ditetapkan sebagai sebuah peran suami yang baik begitu? Apakah harus romantis kepada istri? Ya, idealnya memang begitu, nggih. Jadi salah satu bumbu-bumbu rumah tangga itu memang harus ada romantisme dalam rumah tangga. Bahkan Nabi kan mencontohkan demikian. Ya mohon maaf, tadi saya mencontohkan Nabi mandi berdua dengan Sayyidah Aisyah dalam satu bejana itu kan hanya sebagai contoh bahwa betapa Rasulullah ini adalah sosok yang romantis kepada istrinya. Dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain ketika Sayyidah Aisyah merasa cemburu dan lain sebagainya. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam nasihat kepada suami istri adalah suami itu seharusnya lebih sering berkata-kata lembut kepada istri, kemudian berkata yang manis kepada istri, berperilaku yang baik. Karena memang itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan ketentraman, menumbuhkan rasa cinta. Bahkan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu menyatakan berkata lembut kepada istri, menggunakan mimik yang menyegarkan, kemudian kata-kata manis kepada istri, itu merupakan amal ibadah dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan tentu ketika kita mengamalkannya, itu akan menjadi pahala yang luar biasa bagi seorang suami. Dan salah satu indikatornya memang ya suami itu kalau ingin membahagiakan istri ya harus mampu bersikap manis manis kepada istrinya begitu. Baik, kalau misalkan kaitannya dengan karakter seseorang yang mungkin merasa dirinya kaku, tidak bisa romantis, bucin, ini memang pengakuan sepihak atau memang ya kurang upaya aja untuk mencintai lebih besar? Nah, itulah tabiat laki-laki memang seperti itu. Nah, sering kan kita di TikTok itu kan laki-laki tidak berbicara, laki-laki tidak bercerita, dan memang laki-laki itu tidak pandai mengekspresikan rasa cintanya. Nah, namun perlu diketahui bahwa bucin atau istilahnya budak cinta ya, yang kemudian mengekspresikan cinta yang berlebihan kepada istri mungkin, dan itu sah-sah saja, tetapi itu bukanlah hal yang wajib. Jadi kata Imam Al-Ghazali, memang seorang laki-laki itu tidak semuanya memiliki kemampuan mengekspresikan rasa cintanya. Tidak semuanya mempunyai bakat itu dari lahir. Dan memang bisa dilatih, tetapi itu tidak wajib. Tapi yang wajib adalah dia menjaga akhlak kepada istri, menjaga keamanan istri, melindungi istri, itu adalah yang wajib. Dan kata Syekh Ali Jum'ah itu, selama seorang suami ini masih bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan istri dan keluarganya, kemudian tidak menelantarkan istrinya, tidak berkata kasar, itu sebenarnya sudah wujud dari rasa cinta seorang suami itu. Meskipun dia itu tidak mengungkapkannya dalam bentuk ekspresi ataupun dalam bentuk kata-kata. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, memang bumbu-bumbu daripada rumah tangga itu harusnya ada romantisme. Tetapi karena seorang laki-laki ini tidak semuanya memiliki bakat seperti itu, nah, dan ternyata ini bukanlah hal yang wajib. Nah, poinnya adalah selama dia masih bertanggung jawab, kemudian dia masih istilahnya kerja, itu nafkahnya masih diberikan kepada istri, bukan kepada istri tetangga mungkin ya. Selama dia tidak berkata kasar, selama dia masih memperlakukan dengan baik kepada istrinya, maka sebenarnya itu adalah wujud daripada cinta seorang suami kepada istri. Ya, meskipun dia tidak pandai merangkai kata-kata. Gitu. Kalau kata psikolog ataupun anak-anak sekarang ada love language gitu ya istilahnya. Kalau misalkan tidak pandai berbicara, mengungkapkan kata-kata, mengekspresikan cinta bisa dengan perilaku, act of service mungkin. Dan itu kebanyakan sepertinya dialami oleh generasi orang tua kita ya. Betul. Kita melihat sosok ayah itu kadang terlihat kaku, namun begitu peduli dengan anak sebenarnya. Ketika dalam sebuah rumah tangga, apakah bisa kita kenal ya tanda-tanda ketika peran suami ini tidak maksimal terhadap istri dan anak-anak mereka? Begitupun sebaliknya mungkin, apakah tanda indikator bahwasanya
suami ini berhasil dalam melakukan perannya dalam rumah tangga? Tanda-tanda suami yang kurang berhasil dalam mendidik atau melaksanakan tanggung jawabnya kepada keluarganya adalah ya tentu dia tidak amanah. Sebab tadi disampaikan ittaqullaha fin nisa fa innahunna iwanun indakum. Bertakwalah kalian dalam urusan perempuan karena perempuan adalah tanggung jawab kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil perempuan itu untuk menjadi pasangan itu tentu membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah tidak amanah dalam segala hal. Misal hasil nafkahnya, hasil pekerjaannya, nafkahnya itu tidak tercukupi, atau mungkin dia justru bermalas-malasan dalam mencari nafkah, tidak ada effortnya untuk memperjuangkan keluarganya. Nah, ini adalah salah satu indikator kegagalan seorang suami. Dan bila mana semua tanggung jawabnya itu dilaksanakan, meskipun katakanlah kan masalah hasil kan kita nggak tahu, tapi selama seorang suami itu ya masih bekerja, berjuang untuk keluarganya, maka itu kita katakan suami yang sudah berhasil. Kalau masalah hasil yang kemudian istrinya betul-betul bahagia, anaknya betul-betul bahagia, ini kita kan nggak tahu juga ya. Tapi poinnya adalah seorang suami kembali lagi kewajibannya adalah berusaha memenuhi tanggung jawabnya, di mana tanggung jawab suami itu adalah hak daripada istri dan anak-anaknya, begitu. Ustadz, menurut jenengan apakah adil jika dikatakan suami yang mencari nafkah di luar untuk mencukupi rumah tangga ini sudah dikatakan 100% memenuhi peran seorang ayah ataupun suami? Karena ketika mereka bekerja di luar, menyelesaikan urusan di kantor semisal, itu sudah dianggap menyelesaikan peran suami, sementara ketika pulang ke rumah, ya sudah itu urusan istri sepenuhnya, entah mendidik anak, entah mengurus rumah, dan lain sebagainya. Apakah kalau misalkan ada yang mengatakan justru peran suami yang utama itu adalah di rumah, mendidik istri, anak mereka, mencukupi nafkah dan emosional mereka, nafkah batin begitu, sementara mencari nafkah di luar, bekerja di luar itu adalah sampingan untuk bisa mencukupi kebahagiaan di keluarga. Bagaimana menurut jenengan? Ya, kalau kita tarik ke hukum syariahnya, sebenarnya tanggung jawab suami itu semuanya. Iya. Dan perlu diketahui dalam fikih itu kayak pekerjaan-pekerjaan rumah seperti masak, cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah, merawat anak, bahkan mohon maaf menyusui anak, itu sebenarnya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Istri hanya duduk manis, scroll TikTok ya, melayani suaminya. Itu sebenarnya seperti itu. Ya. Namun itulah hebatnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu kebanyakan kewajiban-kewajiban suami yang tadi itu dilaksanakan oleh perempuan, dilakukan oleh para istri. Ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, mereka melaksanakan kewajiban yang sebenarnya itu adalah kewajiban ayah kita, kewajiban kakek kita. Nah, itulah makanya seorang suami ini tidak cukup kalau hanya kemudian dia merasa tugasnya sudah selesai karena dia sudah kerja di luar mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, tidak selesai. Ya, sebab pendidikan anak, pendidikan istri itu juga merupakan tanggung jawab suami. Jika seorang istri ini, mohon maaf, misalkan berperilaku buruk, ini dosanya bukan istri saja, suami pun juga kena. Jadi salah ketika ada seseorang yang beranggapan, oh saya sudah kerja, kebutuhan sudah saya cukupi, rumah ada, mobil ada, makan tidak pernah kurang, kan selesai. Nikah itu bukan transaksional. Memang qabiltu nikahaha ada maharnya, tetapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu ada tanggung jawab yang diemban oleh semuanya. Ya, dan juga ada rasa cinta, rasa kasih sayang yang harus ditebarkan kepada seluruh anggota keluarga. Caranya bagaimana? Ya di samping memenuhi segala kebutuhan secara fisik, juga harus memenuhi kebutuhan secara rohaninya. Kebutuhan rohani adalah merasa nyaman, merasa dibahagiakan, dan seterusnya. Gitu. Iya. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya seorang suami yang tidak cukup hadir dalam rumah tanpa peran apa-apa, sementara sudah merasa selesai di luar dengan menyelesaikan pekerjaan kantor saja. Bahkan ada istilah yang mengungkapkan
selain donatur dilarang ngatur, itu sebuah hal yang mungkin salah kaprah di tengah masyarakat. Seakan-akan menikah hanya transaksional yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Huda. Apakah ini ada fenomena salah kaprah yang akhirnya terbiasa menjadi tradisi di tengah masyarakat Indonesia khususnya Ustadz, ketika pekerjaan domestik ini memang dari sejak dulu seakan-akan sudah dibebankan kepada wanita saja. Patriarki ini apakah memang terlalu besar di Indonesia? Ya sebenarnya tidak bisa kita anggap sebagai salah kaprah juga ya. Tetapi itu adalah budaya ketimuran. Sebab kita ini kan tidak sama dengan orang-orang yang di Timur Tengah sana yang orang-orangnya itu kaya-kaya. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kan banyak saudagar-saudagar kaya kan, memiliki banyak unta, memiliki banyak barang dagangan, sehingga istri itu tidak perlu ngapa-ngapain, punya budak dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang, apalagi di Indonesia ya, misalkan kayak suami ini semuanya harus mengerjakan, kemudian istri mintanya kayak diperlakukan seperti istrinya orang-orang Arab itu. Ya kira-kira suami tidak bisa kerja malahan, sibuk di rumah terus. Dengan bayangkan dari pagi sampai pagi lagi itu pekerjaan istri di rumah itu yang dilakukan kan banyak sekali. Yang meskipun itu sebenarnya adalah kewajibannya suami. Nah sehingga yang perlu ditumbuhkan di fenomena ini sebenarnya bukan menganggap itu salah kaprah atau bagaimana, tetapi bagaimana kemudian imbal balik dari apa yang sudah diperjuangkan seorang laki-laki sebagai suami dan apa yang dilakukan oleh istri membantu suaminya di rumah. Ya kalau saya dalam bimbingan perkawinan biasanya menyampaikan, setelah saya tanya calon pengantin laki-laki itu, Mas Saman tahu nggak siapa yang wajib untuk masak, cuci baju dan sebagainya tadi itu kewajiban istri, Pak. Kebanyakan begitu memang. Nah, tapi setelah saya sampaikan itu kewajiban suami. Oh, nah terus bagaimana, Pak? Ya, ketika sampean sudah tahu bahwa kewajiban sampean itu dilaksanakan oleh istri, maka yang kita bisa lakukan adalah memberi penghargaan yang lebih kepada istri. Contoh misalkan ketika pulang kerja bawa es boba atau apa untuk memberi apresiasi kepada sang istri. Dan contoh lain lagi misalkan ketika kita pulang kemudian rumah masih berantakan, ini itu ternyata istri scroll TikTok di kamar. Nah suami nggak berhak marah, Dek kok masih berantakan, nggak boleh, karena harusnya dia tahu kalau membersihkan rumah itu kewajiban suami. Nah, sehingga kalau tahu seperti ini kan rumah tangga kan aman akhirnya. Nah, contoh lagi juga misalkan ketika mau pulang kerja di dapur buka nggak ada makanan sama sekali, istri nggak masak misalkan. Ini juga suami juga tidak berhak marah karena pada dasarnya kebutuhan makanan keluarga itu yang wajib adalah suami yang memenuhinya, bukan istri, begitu. Baik, Ustadz, ini menarik sekali pembahasan kita karena tidak biasa kita mengkaji dalam terkait peran suami, karena biasanya yang diutamakan adalah peran istri, dan yang ikut pengajian biasanya paling banyak adalah kaum perempuan gitu. Betul. Lain kali mungkin kita akan lanjutkan diskusi ini. Semoga ada kesempatan lain untuk kita bersua kembali. Namun matur atas segala informasi yang diberikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan saudara, itu dia episode Mutiara Iman kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.